Kalau kita itu mau trading, kita itu kan harus milih nih. Kira-kira saya itu mau Hmm. scalping atau mungkin saya swingkan atau mungkin saya pengen investasi. Nah, tentunya ini Hmm. masing-masing harus beda juga pilihan sahamnya dan strateginya. Saya mau scalping, Hmm. pilihan saham saya harus cari saham yang volatilitas. Kalau mau scalping cari Hmm. saham yang stabil, kayak blue chip itu ya susah, nggak bisa di scalpingin, nggak mungkin gitu kan. Tetapi sebaliknya, Hmm. kalau kita mau investasi, ya kita harus cari saham yang benar-benar fundamentalnya bagus dan dia tidak terlalu aktif banget. Berapa sih volatilitas yang Mas Bekti kira-kira anggap cukup untuk sebagai saham yang bisa di scalping ini Mas ya? Kalau menurut Hmm. pengalaman Mas Bekti. Kalau saya pribadi, Mas, jujur kalau untuk cari saham-saham yang untuk scalping ya, itu kan pasti kontra banget sama eh, bahasanya orang fundamentalis. Karena justru yang Hmm. saya cari itu adalah saham-saham yang beresiko, saham-saham yang aktif volatilitas. Dan biasanya saham-saham ini adalah Hmm. saham lapis 2 dan lapis 3, saham-saham yang kecil atau identik dengan Hmm. namanya saham gorengan. Itu bagi saya Gorengan. pribadi justru ini apa ya, peluang. Ini peluang untuk kita mendapatkan selisih harga untuk bahasanya nyopet Hmm. saham gitu. Jadi kita Hmm. memanfaatkan gejolak yang ada di market, kita cari sahamnya yang volatilitas, kita ambil. Kalau ditanya persentasenya, biasanya saya sendiri adalah screeningnya ketika saham itu sudah direspon pasar ya 3 sampai mungkin 6% lah, 5-6% gitu, aku udah mulai Hmm. lirik, aku akan amatin gitu. Ketika cocok, ya aku ambil gitu. 36% ini apa harus plus atau boleh minus juga? Yang penting Oh, kebanyakan geraknya saya itu lagi justru gede. saya biasanya ngambilnya itu kan yang plus ya Mas ya. Artinya Hmm. itu salah satu screening saham saya itu adalah saya cari saham yang sudah direspon pasar. Direspon pasar itu adalah Hmm. saham-saham yang sudah yaitu direspon kenaikan persentasenya. Katakan udah dinaik empat Hmm. Hmm. persen naik 5%, wah ini menarik, mulai saya amatin gitu. Dan saya akan cari Hmm. momentum Hmm. kapan waktu yang tepat gitu. Tetapi Hmm. itu yang pertama. Tetapi yang kedua, aku juga kadang justru cari saham itu peluang di saham-saham yang kadang justru sebaliknya ART berjilid-jilid atau saham-saham yang Oh, sudah terkoreksi oke. banyak gitu. Misalnya nih, saham Koal. Kita tahu kemarin Koal Hmm. sempat naik gila-gilaan kan sahamnya. Saya amati beberapa Hmm. saham Koal saat ini kan sudah mulai turun-turun gitu. Justru ini kesempatan saya untuk ngambil. Nanti akan memanfaatkan potensial technical rebound. Nah, seperti itu contohnya. Itu strategi saya yang kedua. Strategi yang ketiga kadang saya juga apa ya, memanfaatkan namanya panic selling. Tapi kalau panic selling itu biasanya lebih ke saham-saham blue chip. Tiba-tiba misalnya kok Hmm. saham LQ45 atau apa tiba-tiba rontok cepet gitu kan. Contoh. Ada apa Hmm. ini? Hmm. Aku biasanya akan cari peluang gejolaknya di situ untuk memanfaatkan technical reboundnya juga gitu. Dan yang keempat biasanya saya juga cari saham-saham yang IPO, di mana IPO-nya itu disebar ke publik di hari pertama dan ada Hmm. perlawanan pergerakan, disitulah volatilitas yang tinggi. Tapi ingat ya teman-teman, itu ada resikonya karena volatilitas saham IPO itu belum bisa dianalisa, belum ada chartnya dan belum ada apa-apa. Jadi Hmm. benar-benar Hmm. isinya di market itu benar-benar luar biasa, antaranya orang yang pengen beli dan orang yang sudah pengen jual. Jadi benar-benar volatilitas banget. Tapi disitulah bagi saya adalah menarik untuk cari peluang profit gitu, Mas. Kalau misalkan dari scalping ya, teknik Mm scalping -hmm. yang Mas gunakan gitu ya, Mm dari -hmm. pengalaman Mas, setahun tuh bisa sampai berapa ya returnnya Mas? Waduh, kalau Rata-rata. ditanya ditanya return, sebenarnya kalau ditanya persentase bisa sampai puluhan ribu persen Mas Persentase. dari modal. Iya, kenceng Oh, banget. Saya oke sudah oke. nyoba, tetapi itu pun terjadi paling banyak justru di tahun 2020-2021 ini. Ini paling banyak saya membukukan ROI ya, artinya Hmm. dari modal bisa berlipat-lipat sampai ribuan persen. Nah, itu dia di tahun ini gitu, Mas. 2020 dan Wah, 2021. berarti saat market sideways malah lebih perform ya Mas ya kalau scalping Ya, ini. Kayaknya. ya, kemarin kita tahu ya, waktu kita dari awal tahun sampai mungkin sekitar Hmm. bulan Agustus kalau nggak salah, atau Hmm. September ya, itu kan IHSG kita nggak kemana-mana. Tetapi Iya, bagi nggak saya, kemana-mana, ya, betul. iya kan, baru akhir-akhir ini aja kan sempat blue chip naik-naik gitu kan, bulan-bulan Betul, yang lalu lah. betul. Tetapi justru waktu kemarin dari awal tahun pas IHSG kita sideways itu justru banyak saham-saham yang enak banget untuk di scalping kan, saham-saham kecil-kecil yang rame gitu. Kayak kemarin saya Hmm. memanfaatkan peluang eranya digital bank, saham-saham bank mini, kemudian saham-saham kecil-kecil yang baru bangkit dari tidur. Itu menurutku kemarin banyak yang menarik untuk ditransaksikan. Hmm. Oke.
Mas, kalau scalping gitu biasanya kira-kira kenaikan berapa persen ya untuk TP dan SL-nya ya Mas ya? Kalau Kalau saya sepengalaman Mas. pribadi sih Mas, menerapkan Iya, trading plan biasanya 3-5%-an untuk profitnya. Tapi untuk cut loss-nya untuk biasanya profit. rentan 2 sampai -2 sampai -4%, kurang lebih di situ. Jadi saya tidak langsung Oke. menunjuk angka pasti, tetapi rentan. Jadi Hmm, saya bisa improve karena rentan. di sini itu adalah kadang ada kalanya kita itu beli saham kok kayaknya ini masih menurutku masih oke, bid volumenya masih bagus, usaha masih bagus, tapi mungkin Hmm, hmm, udah -2%, tapi mungkin masih saikip, siapa tahu masih ada naiknya gitu. Jadi ada hmm, semacam improvisasi berdasarkan pengalaman dan karakteristik sahamnya. Nah, itu trading plan saya hmm, seperti itu, Mas. Cuman kadang ada kalanya kalau saham itu masih bagus, punya potensial, volumenya masih tinggi, apalagi kayak hmm. arus kas asingnya masih kenceng, teknikalnya bagus, kadang walaupun naik itu masih kadang saya biarkan dulu. Kalau mau naik masih toleransi. Tapi kalau turun aku nggak mau toleransi kalau untuk scalping. Karena apa? Itu pembatasan saya untuk melindungi aset saya. Karena kalau nggak dibatasin Hmm. semakin dalam Dalam minusnya, semakin susah minusnya. nanti untuk memulihkannya gitu. Karena memang kita tahu karakteristik yang kita pilih itu saham yang bergejolak. Jadi memang kita harus punya pembatasan gitu. Coba bayangkan, Hmm. misalnya gini, kalau saya beli tradingan di saham-saham gorengan, satu hari itu bisa 10-20% mungkin. Tapi bayangkan kalau kita Wow, belinya oke. Telkom, BBCA, ya nggak mungkin kita dapetin Nggak mungkin, sehari betul. 10-20%, nggak mungkin gitu kan. Maka dari itu Setuju, memang setuju. pilihan saham kita saham yang volatilitas, jadi kita harus punya Hmm. rem. Itu yang paling penting. Hmm. Teman-teman biasanya salah kaprahnya banyak orang yang bilang, aku kecantol di saham. Nah, kecantol itu kan penyebabnya karena dia belinya saham yang volatilitas, tapi dia nggak punya trading plan untuk membatasi kerugian. Gitu.